Baik, disiapkan. Sa'id, Siap. Yaman. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Doa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa hadir di ruang belajar ini untuk menuntut ilmu. Bapak mau cek dulu kehadirannya. Jadi dengarkan namanya, Muhammad Yusuf. Mulia Pamuri. Pak. Jadi masih tentang materi gerak harmoni sederhana. Tapi sebelum lanjut pada materi itu, saya mau tanya dulu, apa itu elastisitas? Siapa? Ya, siapa? Yusuf, silakan Yusuf. Apa itu elastisitas? Jadi elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda kembali ke bentuknya semula. Contohnya seperti bekas atau karet. Oke, tentang dulu. Jadi, elastisitas itu merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya. Contohnya adalah tadi bekas dengan karet. Jadi contohnya perhatikan video berikut ini. Body which is moving in oscillating motion. Baik, dari informasi tadi, siapa yang mau mengungkapkan informasi apa yang didapatkan dari video? Ya, sama siapa? Tadi, tidak berdiri lagi. Saya dapat dari video tadi ialah suatu bekas dengan sebuah beban yang bergerak naik turun secara vertikal. Saya kembalikan dulu. Jadi yang tadi bahwa ada sebuah bekas yang bergerak naik turun secara vertikal. Jadi ini ada bekasnya dan ini ada bebannya. Oscillating motion moves faster. Nah, kemudian ada tadi ini garis kuning, ini garis apa? Garis kesetimbangan. Ya, jadi garis kuning itu merupakan titik kesetimbangannya, bahwa semua benda yang itu, jadi titik kesetimbangan saya ulang kemarin. Jadi titik kesetimbangan itu merupakan titik di mana ketika benda itu diam. Terima kasih. Kita dulu. Nah, timbul pertanyaan, di mana kalian sering melihat bekas yang naik turun? Kalau di rumah di mana? Ada di seberang motor. Nah, di mana lagi? Ayunan anak kecil. Nah, jadi kan ini kan contohnya ada di ayunan anak kecil kan, atau mungkin ada yang punya adik kecil, ada yang punya keponakan. Nah, itu kan ketika diayun, berarti kan bekasnya naik turun. Nah, begitu pun dengan di seberang motor. Nah, ketika kita ada di lubang, injak lubang, nah dia kan naik turun. Nah, sekarang pertanyaan kemudian, ada tidak pengaruhnya konstanta bekas? Ada tidak pengaruhnya beban yang digantungkan? Maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah menyelidiki pengaruh beban terhadap periode getaran bekas. Itu tujuan pertama. Yang kedua adalah menyelidiki bagaimana pengaruh konstanta bekas itu terhadap periode getarannya. Itu. Kemudian yang ketiga, ini ada kata mengemukakan hasil. Berarti setiap kelompok akan diberikan kesempatan untuk mengemukakan hasil pekerjaannya. Bisa dipaham sampai sini? Ada pertanyaan sebelumnya? Sebelum kita masuk? Ya, ada tiga kemudian. Jadi ini kan pengertiannya secara berkelompok, ya kan? Nah, jadi langsung saja ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, semua sudah print LKPD-nya?
Termasuk? Oke. Jadi apabila yang kalian sudah print, itu nanti akan menjadi rujukan. Di lembar kerjanya itu sudah ada tujuan percobaan. Ya, perhatikan. Nah, ada 3 tujuan. Di situ pula ada teori singkat mengenai gerakan oscilasi pegas. Jadi silakan kalian baca-baca. Kalau masih perlu sumber belajar yang lain, silakan kalian buka browser, kalian cari, kalian searching informasi-informasi yang bisa mendukung atau membuka link berikut ini. Jadi link ini merupakan Bapak sudah sediakan bahan bacaan, nanti kalian buka itu untuk memperoleh informasi yang baru lagi. Ada rumusan masalah. Kemarin kan pertemuan sebelumnya kalian sudah dibekali bagaimana cara membuat rumusan masalah, ya kan? Rumusan masalah itu harus berisi tentang tanda kalimat tanya. Nah, di sini ada hipotesis. Tadi hipotesis apa? Dugaan sementara. Nah, di hipotesis ini dan harus merujuk kepada rumusan masalahnya. Jadi, hipotesis itu menjawab sementara rumusan masalahnya. Nah, untuk kebenarannya nanti kita buktikan melalui percobaan atau praktikum. Sampai sini jelas? Oke, kalau sudah jelas silakan melakukan pengambilan data. Saya kasih waktu kurang lebih sekitar 20 sampai 30 menit. Dipersilakan. Sesuai dengan yang telah saya sampaikan tadi bahwa sudah kelompok akan ada satu gerakan untuk menggambarkan hasil yang diperoleh. Gerakan kelompok 1 siapa namanya? Zaki. Kalau kelompok 2? Jalan. Oke. Zaki coba dipaparkan sama temannya apa maksud dari grafik itu. Dari grafik ini menyatakan bahwa hipotesis kami benar karena kita dapat melihat dari grafik ini bahwa hipotesis kami antara pengaruh beban terhadap periode getaran pada pegas itu benar, itu berbanding lurus. Artinya bahwa semakin besar masanya maka semakin besar pula periode pegasnya. Selanjutnya kelompok 2 jalan. Silakan jalan. Bisa kita lihat pada gambar ini adalah berbanding lurus, gambar grafik berbanding lurus. Apa artinya berbanding lurus? Artinya apabila berbanding lurus, masa dengan periode akan berbanding lurus, akan masanya. Ya, apa makna berbanding lurus itu? Masa terhadap periode. Masanya besar maka periode juga besar. Oke, silakan. Jadi untuk grafik pertama bahwa kelompok 1 dan kelompok 2 itu memperoleh grafik yang berbanding lurus. Artinya semakin besar masa yang diberikan maka periode getarannya juga akan semakin besar. Ada jawaban lain untuk kelompok 3 dan 4? Sama. Oke, baik. Untuk Rehan, apa bisa dijelaskan itu ke teman-temannya apa maksud dari grafiknya? Maksud dari grafik di atas dikatakan bahwa di atas merupakan tabel Hubungan antara perbandingan terbalik. apa maksudnya? Semakin tebal dan tegas maka akan semakin kecil periode dan periode atau berbanding balik. Oke, sebentar dulu. Untuk Haris, jelaskan. Ini
apabila hubungan periode dan peserta bekas semakin tebal, semakin tinggi angka peserta bekasnya, maka angka periodenya semakin kecil atau diartikan sebagai berbanding terbalik. Oke, terima kasih teman-teman. Ada yang mau bertanya dulu sebelumnya? Oke, baik. Jadi dari dua kegiatan ini, saya rasa semua memiliki hasil yang sama, ya kan? Apa tadi hubungan antara masa dan periode? Terus kalau konstanta bekas dengan periode? Jadi saya mau masing-masing kelompok untuk membacakan kesimpulannya. Kesimpulan kan merujuk kepada hipotesis, kan? Nah, saya mau tahu dulu, bacakan hipotesisnya, kemudian bacakan kesimpulannya. Dari kelompok 4 pertama, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan membacakan hipotesis kelompok kami. Hipotesis pertama kami bahwa hubungan antara massa terhadap getaran pada begas berbanding lurus. Hipotesis kedua, hubungan antara massa begas terhadap periode getaran pada begas berbanding terbalik. Oke. Pada hasil pengamatan kami, hipotesis kami menunjukkan bahwa hipotesis pertama itu benar sesuai karena ia memang berbanding lurus, dan pada hipotesis kedua juga benar karena memang ia berbanding terbalik. Oke, teman. Kelompok dulu, kelompok dua. Hubungan antara hipotesis kami dengan hasil pengamatan dari pengamatan tersebut menyatakan bahwa hubungan antara massa dan periode berbanding lurus. Hal itu sesuai atau menyatakan bahwa hipotesis kami dapat dibenarkan. Dan juga bahwa pada pengamatan kedua hubungan antara konstanta begas dengan periode berbanding terbalik, sehingga hipotesis kami dapat dibenarkan. Oke. Nah, tiga. Untuk saya kalau beda ketiga, Yang disebut hipotesis kami yaitu pertama keterkaitan pengaruh beban terhadap periode getaran pada begas adalah berbanding lurus. Ya. Yang kedua adalah keterkaitan pengaruh konstanta begas terhadap periode getaran pada begas adalah berbanding terbalik. Ya. Bagaimana hasilnya? Kesimpulan kami sesuai hasil percobaan, kami menemukan bahwa semakin besar massa getar pada begas, maka semakin besar pula periode getar, sedangkan semakin besar konstanta begas, maka semakin kecil periode getar begas, yang membuktikan bahwa hipotesis kami sesuai dengan percobaan. Oke, benar. Untuk kelompok 1, silakan. Adalah perwakilan dari kelompok 1 yang mengatakan bahwa hasil dari pengamatan kami, yakni hipotesis pertama, hubungan antara massa terhadap periode getar begas adalah berbanding lurus, dan pengamatan yang kedua adalah hubungan antara konstanta terhadap periode adalah berbanding lurus juga. Dan hasil dari kesimpulan kami yang dari pertama awal mengatakan bahwa hubungan antara massa dengan periode yakni berbanding lurus, menandakan bahwa hipotesis kami yang pertama adalah benar. Sedangkan hasil pengamatan kami yang kedua menandakan bahwa hubungan antara konstanta dan periode adalah berbanding terbalik, dan menandakan bahwa hasil hipotesis kedua kami adalah salah. Oke, cocok. Oke, jadi ketahan dulu. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa hipotesis itu tidak ada sistem menghakimi dan benar atau salah. Itu hanya kita menduga-duga. Nah, dugaan itu kita buktikan melalui sebuah percobaan. Nah, tadi itu kita sudah menguji hipotesisnya kalian bahwa ternyata kalau kelompok 2, 3, 4 mengatakan massa dengan periode lurus, konstanta dengan periode itu
terbalik dan terbukti. Nah, sementara 21 itu dia mengatakan bahwa dua-duanya berbanding lurus. Tapi setelah dilakukannya percobaan, maka ada berbanding lurus, ada berbanding terbalik. Nah, jadi saya katakan ini tidak ada sistem menghakimi bahwa jawaban saya benar atau salah. Tapi di akhir itu adalah kesimpulannya. Artinya ada pemahaman baru, ada informasi baru bahwa ternyata untuk hubungan antara massa sama periode itu berbanding lurus. Nah, untuk konstanta dengan periode itu berbanding terbalik. Oke, pertama kita semua. Baik, perhatian lagi. Jadi tibalah kita di penghujung pembelajaran pada hari ini. Sekarang tadi kita sudah bersama-sama simpulkan apa hubungannya antara masing-masing variabel. Sekarang apa yang Bapak mau tahu dari kurang lebih sekitar hampir 90 menit ini, apa informasi yang sudah kalian dapatkan? Saya Pak. Tadi, silakan tadi. Melalui proses pembelajaran kita hari ini, saya atau kami dapat pembelajaran yang tadanya yang pertama, hubungan antara massa dengan periode itu berbanding lurus, atau jika suatu massa itu besar, maka periodenya juga akan besar. Juga hubungan antara konstanta pegas dengan periode itu berbanding terbalik, yang dimana jika massanya besar, periodenya yang dihasilkan akan kecil. Ya, adapun untuk media pembelajarannya, kami dapat melakukan praktikum online menggunakan pens. Oke, terima kasih tepuk tangan. Jadi ini tadi merupakan definisi pembelajaran ataupun hal-hal yang didapatkan oleh Radit. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira ada tidak kekurangan atau tidak ada harapan dari pembelajaran untuk kedepannya? Ya, siapa? Atas nama siapa? Ya, Fadil, silakan Fadil. Kira-kira apa pesannya Fadil untuk lebih semangat lagi untuk belajar fisika di pertemuan ke depan? Dan sekarang kita belajar dengan simulator. Ya. Maka baiknya kalau bisa kita belajar dengan langsung dengan akadanya supaya bisa dapat segala. Oke, terima kasih. Tentang Fadil. Jadi si Fadil sudah puas dengan menggunakan P dan dia lebih penasaran lagi bagaimana kalau kita menggunakan alat peraga yang nyata, gitu. Nah, nanti Bapak usahakan kita untuk materi selanjutnya kita menggunakan alat peraga yang langsung. Karena penting juga kalian tahu cara menggunakan pen ini karena sekarang itu sudah diintegrasikan dengan teknologi, gitu. Jadi pen juga itu memudahkan untuk artinya kita tidak kan kalau biasa menggunakan alat peraga yang langsung otomatis memerlukan waktu yang banyak. Kita merangkai dulu, kita membongkar alatnya, kita menyimpan. Karena kalau pakai pen kan langsung praktis. Tapi tidak masalah kalau Fadil minta kita akan praktikum secara langsung menggunakan alatnya. Oke. Baik, sampai di sini sebelum kita menutup, ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup. Nah, sekarang sebelum menutup, saya mau lihat dulu. Kita mau mengecek apakah tujuan pembelajaran kita tercapai atau tidak. Kalau tercapai, katakan tercapai. Kalau tidak, katakan tidak. Saya tampilkan dulu. Baik, sudah. Jadi tujuan pertama yakni menyelidiki pengaruh beban terhadap periode. Apakah tercapai atau tidak? Tercapai. Yang kedua, menyelidiki pengaruh konstanta terhadap getaran pegas. Tercapai atau tidak? Tercapai. Yang ketiga, mengamankan hasil percobaan. Tercapai atau tidak? Tercapai. Jadi yang tadi yang ketiga itu melalui presentasi yang tadi, gitu. Nah, sekarang sebelum ini kan tujuan pembelajaran pada ini sudah tercapai. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, silakan kalian buka kuisis. Ketik di situ di browsernya kuisis. Sudah? Kemudian pilih yang paling atas.
kode. Biasanya di situ. Ada kode. Ya, oke. Sekarang kalian jawab berkelompok. Ini berhubungan dengan yang praktikum kita tadi. Bisa direneng bilang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kalau terlanjur tidak apa-apa. Oke, satu kelompok sudah bergabung, kelompok 2 sudah, kelompok 1 juga sudah. Kelompok 4 selesai, kelompok 3. Ada masalah kelompok 3? Selanjutnya 021 untuk kelompok 3. Sudah? Sudah? Oke, kita mulai 3, 2, 1, silakan dijawab. 10 menit dari sekarang. Oke, sudah selesai semua. Kita lihat perolehan nilainya. Oke, jadi yang dimenangkan oleh kelompok 1. Jadi tadi kelompok 1, kelompok 3, kemudian kelompok 4 dan kelompok 2. Nilai tadi itu sebagai bentuk kan soalnya kan mirip-mirip kan soal yang kita praktikumkan. Ini itu kembali kita cek pemahamannya anak-anak sekalian terkait yang dipraktikumkan tadi. Oke, baik, saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Tidak. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian pelajari materi tentang kesetimbangan benda negara. Itu materi setelah IHS ini. Kalau saja pertanyaan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Semoga apa yang kita perbincangkan, apa yang kita diskusikan pada hari ini bernilai ibadah di sisinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.